Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa fassala lana ahkamahu bil bayan. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sahibi syafa'atin uzama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jamaah salat fardu isya beserta salat sunnah tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dalam kehidupan dunia. Tentu lebih istimewa lagi adalah kemuliaan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal. Kenapa susah sekali amin? Nah, sudah lewat di pemilu, tidak perlu diperdebatkan karena sudah jelas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu kenikmatan Allah berikan kepada kita semua. Malam hari ini kita hadir kembali untuk memuliakan malam ke-12 bulan suci Ramadan bagi kita yang memulai puasa hari Selasa, dan malam ke-13 bagi saudara kita yang memulainya di hari Senin. Artinya sudah 10 awal Ramadan telah pergi meninggalkan kita semua. Tentu meninggalkan kenangan bagi setiap pribadi yang betul-betul mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Harapan kita tentu ada perubahan. Dan saya yakin orang yang beriman ketika ditempa dengan 10 awal Ramadan itu pasti ada perubahan pada dirinya. Ada yang mengatakan, Ustaz saya berubah. Apakah berubah? Dibilang timbanganku sudah turun di 2 kilo. Bukan itu yang dimaksud berubah. Yang berubah dalam jiwa dan hati kita ada rasa ketenangan, ada rasa kelapangan, ada rasa keberkahan yang kita rasakan. Karena memang Ramadan ini kalau berbicara tentang kesehatan, Ramadan ini adalah sebenarnya rumah sakit rohaninya kita. Kalau selama ini kan orang banyak masuk di rumah sakit, tapi rata-rata kan penyakit jasmani. Karena di dunia ini kan ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Ada mengatakan rohani dengan jiwa itu berbeda, makanya ada rumah sakit jiwa yang disebut rumah sakit Dadi di Makassar. Tapi rohani inilah yang penting. Karena sini kalau ini yang sakit itu bisa berimbas kepada jasmani. Tapi kalau jasmani yang sakit, kalau hati bagus, insya Allah akan tertata dengan baik. Malam ini malam ke-12, di sini kan 2 kali ceramah, ada ceramah tarwih, ada ceramah subuh. Berarti kalau dihitung-hitung sudah kurang lebih 20 nih ustadz guru-guru kita yang tampil bergantian memberikan pencerahan. Tujuannya adalah untuk bagaimana jiwa rohani kita itu bisa tertata dengan baik. Jadi saya minta maaf kalau sebentar ada yang berulang karena tidak ada dikasihkan tadi buku. Biasanya kan ada ustadz tulis namanya apa judul temanya. Makanya malam ke-7 itu Bapak Ibu di Masjid Kompleks Permatasari, namanya Masjid Jauh apa itu? Yang disejajar dengan toko buku Toha Putra. Ada masjid di situ Pak di Alauddin. Sebelum saya naik ke mimbar, datang panitianya. Dia
bilang, Ustaz, apa judul tak? Saya bilang, kenapa Pak? Dia bilang, Pak malam di sini Ustaznya sama semua judulnya. 4 kategori yang dirindukan surga. Sampai ibu-ibu berteriak, tidak ada judul 4 kategori yang dirindukan neraka. Ya, jadi ada juga betulnya tahu. Jadi bagusnya kalau ditulis supaya tahu, oh ini judulnya tahu. Tapi susah juga kan, terkadang Ustaz dikasih judul itu tuh tidak bawakan ceramahnya. Ya, itu susah juga dihindari Pak. Ya karena ini maklumilah. Jadi sampai dia katakan, apakah memang ini standarnya diajarkan itu 4 kategori yang dirindukan surga? Saya bilang mungkin kebetulan Ustaznya itu yang muncul ketika dia naik di atas mimbar. Jadi kalau ada yang berulang Bapak Ibu, insya Allah mempermantap. Tapi kalau ada yang baru, insya Allah tambahan ilmu bagi kita semua. Tapi selalu saya mengatakan dalam dunia dakwah dan ceramah itu susah dihindari namanya perbedaan. Apalagi dalil, apalagi di Ramadan. Kan terkadang itu juga, ayat itu juga hadisnya. Cuma karena caranya Ustadz menyampaikan dakwah, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman, sekalipun ayatnya sama, hadisnya sama, cuma kan cara menyampaikannya yang berbeda, makanya rasanya juga berbeda. Seperti itulah ibu-ibu kalau misalnya dia buat kue dari tepung terigu, kan tepung terigu bisa jadi jalan kote, bisa juga panada, bisa juga kue dadar, bisa juga pisang hijau. Tapi tidak pernah orang katakan, di situ bikin kue jalan kote sama dengan yang tetangganya, tapi kan tidak beda itu rasanya, sekalipun sama-sama. Karena caranya mungkin. Nah, itulah hadirin dimuliakan oleh Allah dakwah. Baik, pada kesempatan malam hari ini karena waktunya terbatas, biasanya 20 menit Bapak Ibu ya. Ya. Tergantung. Nah, kalau tergantung Ustadz tidak ada masalah. Cuma salahnya jangan sampai setengah mati bikin ceramah di bawah katakan turun bagi Ustaz. Taruh orang lama tak dulu lagi aku nak bilang ini Ustaz di atas. Jadi saya minta maaf Pak, jadi tidak usah. Bagusnya itu kalau ceramah paling bagus mah di subuh paling panjang. Nah, sambil menunggu waktu isyraq itu bagus. Baik Bapak Ibu, saya awali ada 2 hal yang mendasar pada diri manusia yang diciptakan oleh Allah yang diberikan kepada kita. 2 perangkat itu. Ketika dua-duanya ini mampu kita mengontrol dan mengarahkan, kita termasuklah golongan yang disampaikan oleh Al-Quran, ulaika humul muflihun, dan termasuk la'allakum tattaqun. 2 itu Bapak Ibu. Dan itu 2 yang diciptakan oleh Allah tidak bersamaan. Sebelum dimasukkan ke dalam diri Adam, Allah melakukan proses itu. Yang pertama Allah ciptakan akal. Jadi akal Pak. Ada yang bertanya akal itu di mana? Ada yang tunjuk di sini akalnya. Karena dikira akal itu otak. Ada orang punya otak, ada binatang kan punya otak, tapi tidak berakal. Jadi sebenarnya kalau dikaji, orang punya otak, ayat punya otak, belum tentu berakal. Tapi akal itu kata Imam Al-Ghazali itu kuncinya ada di hati, di kalbu. Makanya kalau berpikir, bukan ini berpikir, sesungguhnya yang berpikir itu adalah hati. Nah, ini satu pendapat Pak. Karena kullu ra'in wa rasun, setiap kepala itu memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi Imam Al-Ghazali katakan sesungguhnya akal itu tempatnya di hati. Makanya kalau ada hadis ala inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadul kull wa idza fasadat fasad jasadul kull ala wa hiya itu hati. Ini akal Bapak Ibu ketika diciptakan oleh Allah ditanya, akal, siapa engkau dan aku siapa kata Allah? Akal mengatakan, aku adalah makhluk yang diciptakan dan engkau adalah Khalik yang mencipta. Makanya akal itu Pak memang betul adalah sesuatu yang mengarahkan kita untuk kebaikan. Jadi akal tidak membangkang. Makanya dalam Al-Quran itu kan disebut afala ta'qilun, termasuk golongan orang-orang yang berakal. Karena ada orang Bapak Ibu punya akal tapi tidak berakal. Tapi orang yang berakal pasti punya akal. Apa bedanya Ustaz?
Orang yang berakal, orang yang tahu kebaikan dan melakukan kebaikan. Tapi orang yang punya akal, tahu kebaikan, tapi tidak melakukan kebaikan. Itu bedanya, Pak. Bisa jadi paham, Pak? Kalau tidak bisa dipaham, perlu percuma jadi dilanjut. Itu bedanya, Pak. Orang yang punya akal belum tentu berakal, tapi orang yang berakal berarti dia punya akal. Atau ini mengantukkan atau berpikir, Allahu a'lam. Ya. Jadi yang punya akal banyak, Pak. Contoh, kan semua kita kan yang membuat manusia kita lebih istimewa dibandingkan dengan makhluk lain kan adalah akal. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang membuat kita menjadi manusia mau melaksanakan puasa karena kita berakal. Karena kita tahu perintah puasa kewajiban dan itu kebaikan, makanya kita ikuti. Jadi kalau ada orang, Pak, diperintahkan puasa di bulan Ramadan, tidak ada unsur yang menghalangi, tidak berpuasa, itu berarti orang yang punya akal tapi tidak berakal. Itu Bapak Ibu. Karena dia tidak mengikuti kebaikan. Nakal itu diciptakan cenderung kepada kebaikan. Itu makanya kenapa malaikat selalu taat kepada Allah, karena memang malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Beda dengan manusia dua-duanya. Makanya ketika diciptakan nafsu oleh Allah, ketika diciptakan nafsu, setelah diciptakan oleh Allah, nafsu ditanya, aku siapa dan engkau siapa? Nafsu mengatakan, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Itu jawabannya nafsu, Pak. Jadi nafsu memang sudah membantah memang nih. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Itu jawabannya nafsu. Akhirnya Allah perintahkan malaikat masukkan nafsu ke dalam neraka. Bakar selama 100 tahun. Akhirnya dibakar, Pak. Ditempa di dalam sampai hancur. Kemudian nanti pas 100 tahun diwujudkan kembali. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, engkau siapa dan aku siapa? Akal mengatakan, nafsu mengatakan, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Karena memang itu nafsu, Pak. Variare rasanya ugie. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat, masukkan ke dalam kerangkeng, kurung dia, jangan kasih makan, kasih minum selama 100 tahun. 100 tahun, Pak, tidak dikasih makan dan minum di penjara itu nafsu. Baru ditanya, nafsu siapa engkau dan aku siapa? Nafsu baru menjawab, aku adalah makhluk yang diciptakan, engkau adalah Khalik yang menciptakan. Jadi itu nafsu, Pak, tidak bisa dipukul, jangan dimarahi, tapi jangan kasih makan, kasih minum. Coba, Pak, boleh dirasakan, kita berpuasa 11 hari sudah lebih, kurang lebih kita puasa. Ada nggak perasaan alhamdulillah nafsu kita bisa ditekan, Pak? Jadi kalau ada anak nakal, Pak, jangan dimarahi, jangan dipukul. Tapi kasih masuk di dalam kamar, jangan kasih makan, kasih minum. Insya Allah mati ujung-ujungnya. Itu salah. Jadi memang tujuannya itu, Pak, diciptakan. Itu diciptakan. Makanya ada sahabat datang kepada Nabi setelah mendengar kisahnya ini, akhirnya datang, ya Rasulullah, kalau begitu hilangkan nafsu, mohonkan kepada Allah supaya dihilangkan nafsu pada diriku. Kata Nabi, tidak, saya saja manusia juga. Sekalipun Nabi kan basyarun la kal basyari, manusia tapi tidak kebanyakan sebagaimana manusia. Dia katakan, saya juga punya nafsu. Sebab kalau manusia tidak punya nafsu, ujung-ujungnya pasti mati. Kalau manusia tidak punya nafsu, maka dia tidak akan berkembang biak. Jadi ada nafsu, tapi tidak boleh dihilangkan. Tapi minimal kita mampu mengontrol dan mengendalikan. Nah, tujuannya puasa itu, tak makan dan tidak minum. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau orang memiliki dua-duanya, inilah potensi kita. Kita semua ini punya nafsu, Pak. Ada semua nafsunya.
Cuma ada orang tidak bisa mengendalikan, maka lebih dominan nafsunya dibandingkan dengan akalnya. Maka kalau ada orang lebih dominan nafsunya daripada akalnya, itulah seperti kambing, Pak. Sapi, kerbau, asan orang di masjid, oh sibuk tuh makan kiri kanan. Ya kan begitu, Pak. Kita ini alhamdulillah masih bisa akal tak di atas dibandingkan dengan nafsu. Pasti tadi waktu buka puasa kekenyangan, Pak. Minta maaf lahir batin karena ada orang terkadang kalau buka puasa balas dendam nih. Apalagi kalau buka puasa bersama. Saya pernah kejadian di Kelaro, Pak, diundang ke acara membuka puasa. Sudah masalah maghrib, pergi Kak, kalau di depannya prasmanan, habis semua makanan. Jadi lama Kak berdiri. Sambil menunggu, datang penitiannya, dibilang Ustadz minta maaf, habis Ki. Sebenarnya bukan habis, cuma banyak orang yang ambil banyak. Sampai itu Pak, saya lihat kalau orang buka puasa itu, terkadang itu piringnya biar kerupuk tidak ada di tempatnya. Jatuh-jatuh. Kalau ada ngasih habis, Ki, alhamdulillah masih aman Ji. Tidak ada ngasih habis Pak, baru satu kali saya itu sendok, tapi nggak siram pakai air. Itu artinya kan nafsu lebih dominan. Tidak dilarang Ki makan karena manusia memang punya hak untuk makan, tapi jangan lebih dahulukan nafsumu. Sama dengan ibu-ibu biasanya itu kalau ke pasar mau semua beli itu pembuka. Oh, mana ke jalan kotanya fanadanya. Oh, ambil semua. Belum esnya berapa macam, es buah, es cendol, es teler. Sampai di rumah baru satu suap makan. Tidak bisa turun. Ada yang paksakan makan es teler, akhirnya asa di masjid, teler di rumah. Makanya kata ulama, jangan sampai puasamu itu ternodai dengan waktu berbukamu. Hati-hati Ki. Makanya Nabi mengatur sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga bernafas. Itu tuntunan agama Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya bilang jangan nih Pak, tidak ada masalah. Alhamdulillah, bersyukur Ki kalau habis. Karena terkadang ada orang kasihan juga Pak mengundang orang itu makanannya tidak ada yang bergeser. Kurang orang datang. Jadi kalau habis, Allah bersyukur gitu. Cuma dalam hatiku deh balalana semua. Sampai saya tidak dapat bagian. Akhirnya saya turun Pak. Turun Pak. Dekat kolam renangnya itu. Jadi saya turun. Pas saya turun dalam hatiku, mudah-mudahan ada panitia kejar ke ada nasi dos ke bawah. Oh tidak ada tuh ya ikuti. Berkecamuk hatiku, manusia biasa Pak. Muncul mungkin nafsu mengatakan, sia-sia kau datang di sini dan makan tombol tidak dikasih tombol amplop. Nafsu itu Pak yang bicara. Tapi saya berusaha mengontrol. Kalau memang takdir Allah rezekiku tidak ada di sini, berarti mungkin memang bukan rezekiku di sini, ada di tempat lain. Sekalipun jalanku Pak loyo naik di mobil, bagaimana tidak loyo naik puasa air putih jadi pakai buka? Nah, di mobil saya menceramah di BTP. Tidak lama kemudian ada yang kejar, Ustaz tunggu dulu. Saya bilang kenapa? Dia bilang ada yang kelupaan Ustaz. Ternyata penyemangat Pak. Alhamdulillah. Tidak usah saya sebut apa itu. Pasti tahu kalau pengurus masjid tahu itu. Tapi saya berharap mudah-mudahan para ustaz membalik ketika Ramadan datang tujuannya bukan menceramah kiri kanan karena ada amplop. Tidak boleh menilai sesuatu itu dengan materi. Makanya saya biasa bercanda Pak. Haram hukumnya seorang penceramah membalik meminta imbalan ketika berdakwah dan berceramah. Tapi berdosalah panitia, pengurus masjid, mengundang ustaz yang masih transfer. Kalau memang ustaz tidak datang jalan kaki tahu. Naik mobil, naik motor butuh pertamax atau pertalite lah minimal. Makanya sebenarnya ikhlas itu tidak dikatakan bahwa ketika melakukan sesuatu tidak dibayar itu dikatakan ikhlas. Tidak Pak. Ikhlas itu terkadang pemberian itu memotivasi orang untuk menjadi orang ikhlas. Ya, tergantung orang maknanya. Ya, saya kembali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada akal itu. Jadi kalau manusia mampu menjadikan akal sebagai presidennya, akal sebagai jenderalnya, maka insya Allah itulah manusia yang disebut afala ta'qilun, afala tatadabbarun, orang yang mampu merenungi, orang yang mampu berpikir dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya ketika manusia dikendalikan dengan nafsunya, itulah manusia yang disebut ulaika kal an'am, lebih rendah daripada kita itu yang bilang
Itulah bahasa Al-Quran, Pak, indah sekali. Nah, tujuan Ramadan untuk menjadikan manusia memiliki etika akhlak, termasuk la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita puasa itu, Pak, kita berjuang 13 jam kurang lebih sehari, dalam sehari tidak makan, tidak minum, itu untuk memperbaiki ini, Pak. Dan ada 3 hal yang paling mendasar pada diri manusia itu, yang paling berbahaya, Pak, yang dimiliki oleh nafsu. Yang pertama, kesombongan. Nah, inilah kesombongan, inilah yang pertama kali dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Kan iblis itu, Pak, kesombongan yang membuat dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Iblis disuruh sujud kepada Adam, tapi dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia. Akhirnya dikeluarkan, Pak. Dan sampai detik ini iblis tidak diampuni oleh Allah. Sekaligus iblis termasuk orang yang khalidina fiha abada, nanti masuk ke dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Itu Pak iblis. Satu ketika diperintah sujud kepada Adam kan tidak mau sujud. Ada yang mengatakan, ya kalau iblis tidak mau sujud kepada Adam sebenarnya bisa juga dimaklumi, tahu karena Adam hanya makhluk, sama-sama dengan iblis. Makanya kalau ada manusia yang tidak mau sujud kepada Allah sebenarnya lebih sombong dibandingkan dengan iblis. Lebih sombong, Pak. Karena kita disuruh sujud bukan kepada makhluk, tapi kepada Khalik. Jadi kalau orang tidak mau sujud kepada Allah, sesungguhnya lebih sombong dibandingkan dengan iblis. Ya, cocok. Alhamdulillah, memang begitulah kondisinya, Pak. Yang kedua yang membuat manusia penyakitnya itu adalah keserakahan. Itulah yang terjadi pada penghulu kita Nabi Adam alaihissalam. Karena sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Adam, tinggallah di dalam surga bersama dengan yang memberikan ketenangan, yang dimaksud adalah Hawa. Rasakan nikmat di semua fasilitas yang ada sampai sepuasmu. Tapi satu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati itu pohon, yang dimaksud pohon khuldi atau pohon keabadian. Tapi kan godaan itu datang. Ketika pertama Adam digoda masih aman, tapi ketika istrinya yang digoda, Adam itu tergoda. Nah, disitulah sering kita mendengar kalau pejabatnya 01, biasanya istrinya 00. Lebih hebat istrinya. Tapi saya baca satu buku, Pak. Ternyata ada seorang wali Allah diangkat menjadi wali Allah. Keistimewaannya bukan karena bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus ibadah yang lainnya. Cuma satu, Pak, keistimewaannya. Apa? Selalu dimarahi istrinya, Pak. Ada wali Allah, Pak, menjadi wali gara-gara selalu dimarahi istrinya. Jadi kalau mau jadi wali, Pak, tidak apa-apa dimarahi terus sama istri. Makanya ketika Umar ditanya, Pak Umar bin Khattab, ketika dimarahi sama istrinya, Umar tidak berani berkata-kata. Sahabat sampai bertanya, Umar, apa yang membuat takut kau sama istrimu? Umar katakan, ya kalau bahasanya Ustaz Latif, sebenarnya Umar tidak takut. Umar berani, tapi lebih berani ke istrinya. Bukan Umar takut, tapi Umar katakan, ketika saya ingin marah dan mengucapkan kata-kata, lihat anakku, tidak mungkin anakku lahir langsung besar seperti itu. Tapi dia dikandung 9 bulan 10 hari, kemudian dilahirkan. Itu perjuangan seorang istri. Maka ketika saya dimarahi, saya tidak berani melawan sama istri, Pak. Ya bapak-bapak, kalau dimarahi sama istri, kalau mungkin melawan, Pak, sekalipun kita benar, ingat ya nak, Pak. Dan yakinlah insya Allah suatu saat kita akan menjadi wali, minimal wali murid. Kan wali zaman itu. Allahu Akbar. Jadi ternyata itu subhanallah. Nah, jadi keserakahan. Kenapa disebut serakah? Karena sudah dikasih fasilitas kenikmatan. Makanya Adam menasihati anaknya Nabi Siis, kalau ada kehendaknya istrimu atau wanita itu selama
tidak pada jalan Allah, itu kan jangan diikuti. Karena gara-gara itulah yang membuat aku, karena kenikmatan sesaat, karena sifat duniawi keserakahan itulah, sehingga aku dengan ibumu dikeluarkan dari surga. Kan begitu sejarahnya, Pak. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, sekalipun Nabi Adam dikeluarkan dari surga, tapi Nabi Adam tetap diampuni dosanya oleh Allah. Karena Nabi Adam melakukan dosa bukan karena kesombongan, cuma karena hawa nafsu. Itulah tujuan Ramadan. Ketika kita ada dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, insya Allah Ramadan datang untuk memberikan penghapusan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu penyakit pada diri manusia itu adalah iri hati, dengki dan hasad. Itulah yang terjadi sehingga pembunuhan pertama di dunia atas Qabil dengan Habil, itu dengan saudaranya, itu karena dasar itu, Pak. Itu kesombongan itu. Makanya semoga ibadah Ramadan yang kita jalani di tahun ini, insya Allah mampu mengendalikan nafsu diri kita, sehingga akan bisa berada posisi nomor 1 untuk meluruskan kita menjalani kehidupan. Sehingga insya Allah sebagaimana gambaran Al-Quran, yang pertama dalam ibadah Ramadan la'allakum tattaqun, setelah itu menjadi la'allakum tashkurun, dan yang terakhir la'allahum yanshudun. Ketika kita sudah bertakwa derajatnya, insya Allah akan menjadi manusia yang pantas dan sadar untuk bersyukur. Dan yang terakhir, ketika dia sadari, menjadi manusia akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Selamat kita pada selamat. Semoga masih kita diberikan kesempatan untuk berjuang 19 atau 20 hari ke depan. Karena tadi malam, Pak, saya ceramah takziah di Antang, di Perumnas Antang. Ada pengurus masjid, malam Rabu sempat buka puasa di masjid, pulang ke rumahnya, setelah itu makan malam, kemudian berangkat ke masjid, berwudu berangkat ke masjid. Pas di depan terasnya, Pak, pas mau negas motornya, ternyata dia terpelanting, meninggal di tempat, tidak bisa melanjutkan lagi Ramadan sampai akhirnya. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan masih panjang mungkin semua, sehingga Allah berikan kemuliaan itu insyaallah. Walafu minkum illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.